Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa belajar kembali melalui video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera pada pembahasan kali ini akan disampaikan dua kerajaan terkenal saja. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Baik, sekarang kita membahas terlebih dahulu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pantai timur Sumatera, Aceh Utara, Lok Sumawe, yang berbatasan dengan Selat Malaka, selat yang memisahkan antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Nama Samudra Pasai berasal dari dua tempat. Yang pertama Samudra, yang kedua Pasai. Yang mana kedua daerah tersebut merupakan tempat singgahnya para pedagang Arab, Persia, dan India. Kemudian, sesudah kekuasaan Islam muncul, kedua daerah ini disatukan menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Meurah-Khair dan yang kedua adalah dinasti Meurah-Silu. Dinasti Meurah-Khair, para raja dinasti ini yang pertama adalah Maharaja Mahmud Syah, yang kedua Maharaja Mansur Shah, yang ketiga Maharaja Ghiyasuddin Shah, dan yang keempat Maharaja Nuruddin. Pada akhir abad ke-13 muncullah dinasti yang kedua, yaitu dinasti Meurah-Silu. Raja pertamanya adalah Meurah-Silu atau yang bergelar Malik As-Saleh. Menurut beberapa pendapat, beliau termasuk pendiri pertama Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Kerajaan Samudra Pasai itu kebanyakan pendapat mengatakan dimulai dari dinasti yang kedua ini. Dalam kepemimpinannya, Samudra Pasai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya terjalinnya hubungan dagang dengan negara Cina, sistem pemerintahan tertata rapi, serta angkatan perang laut maupun angkatan perang darat yang sangat tangguh. Para raja sepeninggal Malik As-Saleh, yaitu Sultan Muhammad Malik Zahir, kemudian Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Adapun sumber keberadaan Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama menurut catatan Marco Polo dari Italia, yang kedua catatan Ibnu Battuta dari Maroko, dan yang ketiga menurut Hikayat Raja-Raja Pasai. Pada abad ke-14, Samudra Pasai berhasil menjadi pusat studi agama Islam dan berkumpulnya para ulama. Namun tak lama kemudian, Samudra Pasai mengalami kemunduran pada saat pemerintahan Sultan Zainal Abidin karena adanya kekacauan dalam negeri serta adanya perebutan kekuasaan. Adapun peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang bisa kita jumpai hingga saat ini adalah makam Sultan Malik As-Saleh yang terdapat batu nisan di situ terbuat dari granit berbahankan aksara Arab. Kita lanjut, yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam biasa disebut dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Pada tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis menguasai daerah Malaka dan Samudra Pasai.
Sejak saat itu, para pedagang Islam berusaha mencari pelabuhan lain karena ingin menghindari Portugis, dan kemudian mereka menemukan pelabuhan Aceh, sehingga mereka singgah di Aceh. Dari sinilah muncul kerajaan baru yang dinamakan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini terletak di tepi Selat Malaka dan pusat kerajaannya terdapat di Kota Raja Banda Aceh. Para raja yang memimpin di Kerajaan Aceh Darussalam yang pertama adalah Sultan Ali Mugayyad Shah. Dalam pemerintahannya, beliau berhasil menguasai Delhi, Pasai, dan Harum yang merupakan daerah penghasil lada dan emas, yaitu tahun 1520 Masehi. Kemudian beliau wafat dan dilanjutkan oleh putra sulungnya, Sultan Salahuddin. Namun, Sultan Salahuddin tidak memiliki kecakapan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Maka pemerintahan diambil alih oleh adiknya, Alauddin Riayat Shah, yang bergelar Al-Qahhar, atau yang berarti Sang Penguasa. Sultan Alauddin Riayat Shah berhasil menyebarkan Islam hingga ke Siak, Riau, dan Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau juga berhasil menjalin hubungan internasional dengan Istanbul di Turki, yang kemudian melahirkan para ahli pembuat meriam. Beliau juga berhasil menyusun armada yang tangguh yang sempat menggempur Portugis di Malaka sebanyak 3 kali, tahun 1527, 1560, dan 1568. Meskipun pada akhirnya usahanya semuanya itu masih gagal. Setelah Sultan Alauddin wafat, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Namun setelah itu mulai bangkit lagi saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh Darussalam bangkit bahkan mencapai masa keemasannya. Wilayah kekuasaannya meliputi Malaysia dan sebagian besar Sumatera kecuali Palembang dan Lampung, karena kedua daerah tersebut merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Banten. Beliau juga berhasil menjadikan Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan dan pengembangan Islam, sehingga melahirkan banyak para pujangga dan para alim ulama. Di antara mereka yaitu Hamzah Pansuri, Syekh Nuruddin Ar-Roniri, dan Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Kerajaan Aceh Darussalam mulai mengalami kemunduran pada tahun 1636 Masehi karena Sultan Iskandar Muda wafat. Demikian video pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.